Satu, dua, tiga. Selamat pagi semuanya dan Bos Loren dan Syam semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil proyek kita yaitu pendanaan tsunami. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Terofe. Nama saya Suri. Nama saya Manuel. Nama saya Syudit. Nama saya Alia. Dan di sini pertama kita menjelaskan tentang pernyataan umum. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang yang bergerak dengan periode yang sangat panjang. Biasanya disebabkan oleh gangguan terkait dengan gempa bumi di bawah laut atau di dasar laut. Dan juga tsunami dapat terjadi karena adanya gangguan vertikal di bawah laut seperti adanya gempa bumi tektonik. Dan juga kalau teman-teman belum tahu, gempa bumi tektonik itu terjadi karena ada pergeseran lempeng dan juga pesannya sangat besar. Dan juga gempa bumi tektonik ini sudah menyebabkan 2 tsunami besar di Indonesia, yaitu tsunami Aceh dan juga tsunami Sumatera. Dan juga adanya longsor bawah laut dan juga hantaman meteor. Gelombang tsunami ini juga dapat merambat dengan sangat cepat dan tinggi dengan 900 km per jam di bawah laut dan dapat menghancurkan pesisir dengan energi yang sangat besar. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang kegiatan penjelasan. Nah, penyebab terjadinya tsunami itu ada banyak banget faktor-faktornya. Yang pertama salah satunya adalah gempa laut dangkal. Nah, gempa laut dangkal itu biasanya dapat memicu tsunami karena getarannya yang sangat keras, sekitar 6,5 skala Richter. Dan gerakannya itu juga naik turun. Dan tsunami itu juga bisa terjadi karena letusan gunung berapi, baik di darat maupun di laut. Nah, ini juga dapat memicu tsunami kalau getarannya itu setara dengan gempa laut dangkal. Jadi bukan yang kayak bisa terjadi karena letusan gunung berapi doang, tapi harus ada minimal kekuatannya. Akibat terjadinya tsunami bisa longsor di bawah laut. Longsor di bawah laut yang diakibatkan oleh gempa atau erupsi dapat menggerakkan massa air dalam jumlah tinggi sehingga dapat memicu tsunami. Lalu hantaman meteor. Hantaman meteor yang besar dapat memicu tsunami yang dahsyat karena bentukannya dapat mendorong gelombang secara ekstrim. Jadi akibat terjadinya tsunami itu karena akibat kekuatan dan aliran air yang dibawa oleh tsunami dapat merusak kapal, kendaraan, dan bangunan hingga menyebabkan korban luka atau korban jiwa, menyebabkan korban hilang akibat terbawa arus air menuju ke daratan maupun kembali ke laut. Jadi kita akan lanjut ke proses terjadinya tsunami yang akan dijelaskan Manuel. Oke, proses terjadinya tsunami satu pembentukan tsunami, aktivitas geologis, gempa, gunung meletus atau tanah longsor, menyebabkan pergeseran lempeng dan perpindahan air laut secara besar-besaran. Energi tersebut membentuk gelombang besar yang bergerak sangat cepat di laut lepas. Kecepatannya bisa mencapai 800 km per jam. 2. Tahap pergerakan di laut. Gelombang bergerak sangat cepat, tetapi permukaannya tidak terlalu tinggi karena lautnya dalam. Saat air semakin dangkal, gelombang melambat sehingga energinya menumpuk dan air tinggi secara drastis. Dan di kesimpulan ini kami memberitahu kalau tsunami itu terjadi karena emang adanya gangguan di dasar bawah laut yang tadi saya sudah berikan, yaitu adanya letusan gunung berapi maupun tektonik, terus hantaman meteor, dan juga adanya longsor di bawah laut. Dan
Gelombang ini itu dapat menambah dengan sangat cepat dan tinggi saat sudah mendekati pantai. Dan juga karena adanya gelombang itu, tsunami ini tuh dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar di pemukiman yang terdampak. Dampaknya juga dapat meliputi kerusakan bangunan, kendaraan, kapal, dan bahkan juga menyebabkan korban luka, korban yang hilang, dan juga bisa menyebabkan korban jiwa. Tapi enggak itu aja. Tsunami itu juga bisa menyebabkan keluarga yang terkena, yang salah satu anggota keluarga itu terkena tsunami itu juga anggota keluarga yang lain itu bisa sedih karena bisa kehilangan atau khawatir dengan luka-lukanya dan lain-lain. Jadi ini dokumentasi yang sudah kita buat di sini. Pertama kita tuh pakai kardus buat bikin ininya, terus kami bikin kayak gelombang Dari kardus lalu dicat di bibir sini itu. Terus ini kayak ada rumah yang mau kena tsunami-nya. Terus kami membeli lampu-lampu biar terkesan hidup. Oke, manfaat dari yang dikerjakan, kita dapat mengerti bahwa tsunami terjadi dari berbagai aspek. Tsunami yang memiliki banyak detail atas proses terjadinya tsunami. Kita menjadi lebih tahu akan proses-proses terhadap tsunami dan bagaimana terjadinya tsunami. Dan di sini kita juga melatih kerjasama dan jadi mengetahui ternyata cara proses dari tsunami itu kayak gini, dan jadi menambah ilmu untuk cara bikin teks eksplanasi juga. Dan juga kita tuh jadi bisa mengerti kayak ciri-ciri teman kita kalau bekerja itu gimana. Jadi kita harus ngasih tugas yang mana biar pekerjaannya tuh jadi lebih efektif dan jadi lebih cepat selesai. Dan sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, tentang tsunami ya. Silahkan jelaskan pendapat kalian mungkin gimana caranya untuk apabila ya silahkan nih, kita sedang menghadapi sebuah tsunami. Apa yang harus kita lakukan sebelum waktu terjadinya dan juga sesudah? Sebelum terjadinya tsunami, mungkin kita akan menyiapkan segala peralatan biar kita lebih terjaga saat beneran amit-amit terjadi. Dan juga kalau misalnya sudah terjadi, ya udah mati. Dan terus kalau ada tsunami pastinya kan tsunami itu bukan bencana yang kayak dapat kita remehkan, bukan kayak gempa bumi atau misalnya tanah longsor. Tsunami itu bisa jadi bencana alam yang sangat besar, dan tentunya kita harus mempersiapkan seperti alat-alat kesehatan yang mungkin kita perlukan, dan juga kita harus mengetahui bahwa kalau jika tsunami ini terjadi, kita pastinya harus mengungsi ke sebuah tempat yang tinggi, betul-betul tinggi, dan mungkin kalau bisa pergi ke tempat yang jauh dari pesisir, jangan di tempat yang dekat pantai. Dan jika saya menambahkan lagi, jadi kalau misalnya tsunami terjadi itu sebelum terjadian pasti kita harus nyiapin alat-alat yang kayak alat kesehatan, terus juga jangan lupa makanan, karena kan kita bakal meninggalkan rumah kita. Kalau misalnya kita nggak bawa makanan ya kita nggak bakal survive. Dan selain itu juga tuh kita harus menyiapkan
destinasi kita jangan cuma kayak kita pergi buat kabur dari kota itu, tapi kita nggak tahu kita harus mengungsi kemana. Jadi kita harus tahu kota mana yang bakal kita tuju buat kita mengungsi. Dan kalau misalnya sampai tsunami itu sudah terjadi, ya kita harus ikhlaskan rumah kita yang di sana nanti. Oke. Saya bersama IGLP, dan misalnya kalau apa itu terjadinya tsunami, ya kita ke dataran tinggi, contohnya misalnya Gunung Ungaran. Ya, Gunung Ungaran dan gedung-gedung tinggi agar kita tidak terkena dampak tsunami. Buat jaga-jaga kalau nantinya pernah bencana tsunami, bisa cari tempat perlindungan yang aman, terus bawa barang-barang yang Ya, masih.